Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan selamat datang di Jajan ke Toko. Sekarang kita udah sampai di tempat tujuan kita di Mangga 2 Mall, yaitu Bakmi Naga. Belum tahu mau ngapain di sini. Ya, jajan kali ini juga gue masih bingung mau jajanin apa sebenarnya, karena jajan ke toko kali ini sebenarnya memang nggak ada tujuan. Barang lagi susah, tapi yang pasti sebelum kita nyari komponen-komponen PC, gue mau nyari makan dulu nih. Kalaupun jadi jajan PC, gue kayaknya pengen jajan di satu toko aja. Nanti gue pengen coba ke Nano Komputer sih, karena biasanya gue kalau belanja online itu di Nano tuh paling sering gitu. Tapi jarang-jarang nih ke tokonya si Om Nano ini. Gue juga nggak disponsorin ya sama Nano Komputer gitu. Ya memang di sini ada COC Komputer, Enter Komputer gitu. Gue juga sering beli di sana juga. Nanti mungkin COC next kalau kita mau jajan ke toko lagi, nanti mungkin COC juga, Toko Quantum juga. Jadi gue sebutin aja semua di sini karena memang nggak ada yang sponsorin juga gitu ya. Ya kecuali nanti kalau misalkan ada sponsor gitu. Tapi pasti gue makan dulu nih. Nanti baru kita keliling. Nih. Oke, sekarang gua sedang menuju ke lantai 5 karena tokonya ada di lantai 5 tujuan kita. Tapi kayaknya kita keliling-keliling dulu kali ya, lihat-lihat Extreme System. Kayaknya itu salah satu target juga ya, Extreme System, Tonix. Soalnya Tonix tadi yang punyanya lagi nggak tahu kemana, jadi ditanyain agak lama balasnya. Jadi ya kita keliling-keliling lagi aja gitu, sekalian ke tujuan kita saat ini, yaitu Nano Komputer. Kalau ke lantai 5 ini jadi inget Enter Komputer zaman dulu. Enter Komputer dulu soalnya di lantai 5 juga, dan paling banyak memang lantai 5 tuh komponen PC. Kayaknya sekarang lebih sepi ya lantai 5, nggak kayak dulu gitu. Kayaknya sekarang udah mulai pada sekarang nih lantai 5 berasanya tuh lebih sepi gitu daripada dulu, karena mungkin toko-tokonya itu pada pindah ke lantai yang paling bawah gitu, atau lebih bawah di lantai 4, lantai 3 itu kayaknya dipenuhin gitu, biar yang atas bisa diisi-isi lagi sama yang lain gitu. Karena kan gimana ya kalau misalkan ada mall tapi lantai bawahnya yang pada kosong, ntar seakan-akan mallnya kayak nggak ada isinya, makanya pada ke bawah kayaknya. Selamat datang di Nano Komputer. Kalau ketemu Om Nano di bawah sih. Gak apa-apa, di sini juga mau sekalian jajan kok. Gua pengen jajan di bawah 10 juta yang murah-murah. Satu PC, nggak pakai monitor. Ada bundling atau apa nggak di Nano? Saat ini ada sih Om. Kita via Tokopedia aja Om ya, karena kan biasanya kan di Tokopedia semua. Nah nanti dari paketannya siapa tahu ada yang bisa dirombak-rombak lagi. Apa yang harus gue kurangin lagi ya? Kalau gue coolingnya gue buang, kayaknya 2021 rakit PC mau di bawah 10 juta mepet, tapi speknya yang tinggi-tinggi banget itu susah. Mungkin karena emang lagi kayak gini kondisinya ya. Jadi 10 juta tuh, nyari 10 juta tuh ya kayak berapa? Mau nggak mau sih paling coolingnya buang aja. Ya udah deh, buang coolingnya aja deh. Kayaknya over budget deh. Daripada SSD-nya ini pakai 120 GB. Ya udah buang cooling aja deh. Jadi 11 lebih dikit. Over sejuta lebih. Dibanding pakai 1650 polos ya. Pakai 1660 super dapat harga VGA Jakarta segitu, posisi lagi kayak sekarang ya masih cukup oke sih. Gue udah cukup memangkas, kayak pakai power supply gue kasihin Aerocool, motherboardnya gue downgrade ke H410, at least RAM-nya masih tetap G-Skill VGA Jakarta, tetap masih pakai Rhino 3D. Nih ya, udah gue ambil yang ini aja. Saya rakitin kan ya? Oke. Gue nggak mau rakit. Hah? Nanti aja nih. Oh nanti. Sampai lupa ya. Gue tinggal dulu boleh nggak?
Ya, pokoknya yang ini aja nih. Oke, siap. Oke, sekarang gue udah kembali ke dalam studionya Gaptek.id dan di sini gue pengen ngejelasin ulang aja sih sebenarnya spesifikasi apa sih yang gue pakai konfigurasinya untuk setiap komponen PC yang akan gue rakit. Bukan akan gue rakit sih, lebih tepatnya udah dirakitin sama Nano Komputer karena kali ini kita jajannya itu di Nano Komputer. Sedikit cerita sebelumnya, gue pengen cari bundlingan PC dari Nano Komputer dan gue pengen ngerombak-rombak sedikit untuk paket bundlingannya itu seperti apa. Karena di Nano Komputer ini meskipun ada paket bundling sebenarnya kita masih bisa konfigurasiin lagi. Jadi kita bebas mau pakai spesifikasi apa aja. Selama belinya itu sepaket satu PC kita bisa mendapatkan harga SRP ya atau MSRP untuk kartu grafisnya ini. Dan kebetulan banget juga gue dapet si Ino 3D GTX 1660 Super ini di harga yang menurut gue masih sangat-sangat oke ya, karena harganya ada di angka 4,8 juta rupiah untuk harga kartu grafisnya, dengan catatan pembeliannya harus bundling jadi satu PC. Nah, untuk spesifikasinya itu prosesornya gue menggunakan Intel Core i3 10100 dengan motherboard ASRock H410M HDV M.2. Nah, untuk keduanya ini kenapa nggak pakai 10100F? Karena stoknya nggak ada, memang stoknya lagi susah-susahnya. Dan motherboard ini gua coba untuk press biar budgetnya itu sebenarnya tadinya pengennya itu 10 juta mepet. Tapi karena memang ya stoknya lagi susah dan lain sebagainya, jadi mau nggak mau agak bengkak di angka 11 juta. Kurang lebih kayak gitu. Untuk RAM-nya gue pakai G-Skill Ripjaws ya, ini 2x8GB DDR4 3000 MHz. Gue tahu memang 3000 MHz nya nggak akan kepake di chipset H410M karena jalan memorinya nanti bakalan jalan di 2666 MHz karena ada limitasi dari chipsetnya. Tapi nggak apa-apa karena si G-Skill Ripjaws ini harganya masih cukup oke di 1,3 juta aja untuk 2x8GB, jadi udah 16GB dual channel. Untuk power supply ini juga sebenarnya power supply gue pangkas sih, dan kalau gue baca-baca di internet sepertinya sebenarnya banyak yang kurang suka dengan power supply ini, yaitu Aerocool Lux RGB 550 watt. Ya ini harganya memang murah di 500 ribuan, nggak sampai 600 ribu harganya, tapi ya boleh lah dicoba gitu ya. Menurut gue kayaknya power supply murah pun belum tentu power supply itu ya besok bisa meledak atau besok bisa mati, bisa aja sampai bertahan bertahun-tahun gitu. Karena kayak kemarin si Dylan Pros juga banyak yang ngatain pakai GameX gitu ntar PC-nya meledak apa segala macam, faktanya PC dia juga masih hidup-hidup aja gitu. Jadi ya memang sih sebenarnya lebih tepat untuk membeli power supply yang brandnya udah diakui, udah punya pengalaman banyak dan udah dipercaya lah sama banyak orang. Tapi gua rasa dengan spesifikasi yang nggak terlalu tinggi-tinggi banget, kayaknya ya masih oke-oke aja lah. Nanti kalau misalkan emang lu pada protes minta diganti power supply-nya, gue masih ada sebenarnya power supply Cooler Master, tinggal ganti doang. Karena kemarin sekalian beli satu set PC dan Cooler Master juga kemarin habis stoknya, jadi ya udahlah ini aja dulu. Habis itu untuk SSD gua di sini pakai Adata SX 6000 Lite ya. Tadinya untuk di paket bundlingannya Nano Komputer itu gue lupa merek SSD-nya apa, tapi cuma dapat 120 GB dan harganya itu 12 juta lebih. Perbedaannya ada di motherboard dan juga di di motherboard, di prosesor dan juga di SSD-nya. Spesifikasinya memang lebih tinggi di prosesor dan chipsetnya, tapi SSD cuma 120 GB gitu. Karena fokus gua untuk bikin PC kali ini adalah
gimana caranya kita bisa editing di Adobe Premiere, rendernya bisa kencang dengan bantuan CUDA Core, dan masih bisa sedikit-sedikit main game AAA lah. Maka dari itu GPU-nya juga di sini gue menggunakan Inno3D GTX 1660 Super. Nah, ini gue mendapatkan bundlingan yang menarik sih, karena harga 1660 Supernya masih bisa dibilang waras lah, karena banyak beredar di e-commerce, di pasaran-pasaran 1660 Super tuh ada nyampe 6 juta bahkan 7 juta rupiah untuk harga kartu grafisnya. Abis itu untuk casingnya ini Dragon Slayer apa ya, gue lupa. Casingnya ini, oh bukan Dragon Slayer, Paradox Gaming Belial Black ya, ini ukurannya micro ATX juga, harganya murah, paling cuma 500.000 gitu. Udah dapat satu fan, tapi fan depan itu belum dapat gitu. Sebenarnya casingnya gue udah milih apa aja sih, karena memang di sini budgetnya tadinya pengen di pressing banget ke 10 juta, tapi karena kesulitan stok, harga juga beberapa ada yang naik gitu. Jadi mau nggak mau ya spesifikasinya benar-benar di press, terutama di bagian chipset, di power supply, dan juga di casing. Tapi semoga nanti bisa memberikan performance yang bagus lah untuk kita editing di Adobe Premiere Pro. Tapi untuk performance seperti apa, nanti itu akan kita bahas di video selanjutnya. Gue di sini lebih pengen ngebahas soal pelayanan dari Nano Komputer itu sendiri, karena ini adalah video jajan ke toko. Untuk pelayanannya sendiri di Nano Komputer itu kalau kita beli offline, sebenarnya pelayanannya masih sangat-sangat konvensional ya, berbeda dengan kompetitornya seperti Enter misalkan. Enter itu pelayanannya udah semuanya serba sistem. Kita dilayani sama customer service, habis itu kita mendapatkan nomor antrian, habis itu kita mendapatkan nomor pick up juga setelah barangnya bisa diambil. Tapi kalau di Nano Komputer itu semuanya masih serba konvensional. Jadi antrian masih ngacak, habis itu kita juga mesennya juga masih benar-benar konvensional, ini ada apa enggak, itu ada apa enggak gitu. Dan dia sih menyarankan untuk ngecek Tokopedia aja, karena semua stoknya katanya itu yang di Tokopedia memang sesuai sama yang di toko offline, kurang lebih kayak gitu. Untuk lama perakitannya sih nggak terlalu lama ya, bahkan bisa dibilang cepat banget, karena memang ini kan komponennya semua nggak ada yang third party ya, kayak coolingnya nggak pakai third party gitu, nggak pakai aftermarket. Habis itu komponennya juga komponen yang sederhana semua, jadi memang gampang sih. Nggak ada RGB juga, biasanya kalau ada RGB memang lebih lama untuk proses perakitannya. Dan untuk tingkat kerapihannya sendiri, hasil perakitan dari teknisi-teknisinya Nano Komputer, gue bisa bilang hasil rakitannya ini memang cukup rapi sih. Tapi rapi di sini memang karena nggak terlalu banyak kabel mungkin ya, karena nggak ada, balik lagi nggak ada kabel-kabel RGB. Habis itu cooling yang dipakai juga cooling bawaan dari Intelnya gitu, dimana memang nggak ada kabel-kabel tambahan yang menuhin di bagian belakang casing ini, jadi masih kelihatan rapi-rapi aja. Kurang lebih kayak begitu sih, semoga bisa jadi referensi buat kalian ya. Kalau misalkan kalian lagi berencana pingin rakit PC dan kayaknya pengen datengin Nano Komputer untuk minta dirakitin di sana gitu. Karena mungkin ada dari kalian yang mungkin masih awam, habis itu atau mungkin males gitu ya untuk ngerakit sendiri, pengen pas jajan PC itu ya dirakitin aja gitu. Ya mungkin bisa ke Nano Komputer salah satunya, ya masih bisa. Cuma gue perlu kasih tahu, memang secara pelayanan masih sangat konvensional, dan ini juga udah dikonfirmasi ya sama Om Nano di video gue kemarin. Kalau Om Nano juga memang bilang mereka ingin fokusin di Tokopedia-nya atau di online-nya. Maka dari itu di Mangga 2 Mall-nya ya mereka tetap masih pakai sistem yang konvensional. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Tunggu video selanjutnya di part berikutnya untuk membahas performance dari PC yang udah kita jajanin ini seperti apa. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Support juga gaptek.id dengan cara membeli merchandise-nya. Itu ada beberapa t-shirt di sana dengan desain dan warna yang berbeda-beda. Kalian juga bisa mensupport gaptek.id dengan cara memberikan donasi seikhlasnya lewat saweria.co. Linknya semua ada di deskripsi. Gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.